Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin washabihi ajmain. Ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih sebulan libur. Dan hari ini kita akan bahas tematik. Ya, untuk beberapa pekan pertemuan ke depan bahas tematik tentang fikih bulan Syawal. Fikih apa? Bulan Syawal. Apa arti Syawal? Pengertian bulan Syawal. Yang artinya apa? Mengangkat. Yang artinya apa? Mengangkat. Karena ketika itu unta mengangkat ekornya sebagai tanda bahwasanya ini secara bahasa. Jadi Syawal secara bahasa artinya mengangkat. Ketika unta sedang kawin di bulan Syawal. Adapun secara syariat, Syawal itu adalah bulan yang ke-10 dalam kalender Hijriyah. Bulan yang ke-10 dalam kalender Hijriyah. Ya. Bulan yang ke-10 dalam kalender Hijriyah. Setelah bulan Ramadan dan sebelum bulan Zulqa'dah. Ya. Setelah bulan Ramadan dan sebelum bulan Zulqa'dah. Jadi bulan Syawal ditandai dengan adanya ya hari raya Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali berbuka puasa. Ya, setelah sebelumnya sebulan penuh kita berpuasa. Setelah sebulan penuh kita berpuasa. Sekarang yang kedua adalah keutamaan bulan Syawal. Keutamaan bulan Syawal.
Bulan Syawal itu adalah satu dari 3 bulan apa? Bulan apa? Keutamaan bulan Syawal apa? Satu dari 3 bulan apa? Bulan haji. Ya, jadi bulan Syawal itu satu dari bulan haji, bukan bulan haram, bukan. Bulan haram tidak masuk Syawal. Ya, Asyhurul Hurum. Tolong adik-adik jangan ngobrol di pengajian. Ya, haram hukumnya ngobrol di pengajian. Ya, majelis ilmu bukan tempat ngobrol. Kalau kalian belajar Tazkiratus Sami' wal Mutakalim kan sudah. Belajar adab taklim wal muta'alim. Itu kalau majelis ilmu agama itu sahabat, para tabi'in, ulama salaf itu diam, saking diamnya burung itu singgah di kepala mereka, saking diamnya itu. Tidak gerak-gerak, tidak toleh-toleh kanan kiri, itu namanya majelis ilmu. Nah sekarang saya lihat menurun kualitas ini. Nah, jadi intinya ya tolong adab majelis ilmu itu diam. Kalaupun ngobrol itu ada hajat, keperluan. Contohnya misal pulpennya macet. Ya bahas ini, bahas itu. Kalau mereka bukan santri, mereka bukan talibul ilmi. Ya tapi ke pengajian nyender, nggak mencatat, itu orang awam. Alhamdulillah yang penting datang ke pengajian. Mereka ngobrol. Nggak ngobrol. Ya, cuman setengah jam atau 1 jam kurang lebih, insya Allah bisa nggak ngobrol 1 jam. Catat, fokus. Kalau ustadznya ngelucu, ketawa gitu. Ya, jangan sampai gara-gara tadi tidak boleh ketawa. Maksudnya tidak boleh ketawa nih, tidak boleh ketawa sendiri. Ulama itu ketika ada yang senyum, ada yang raut pensil atau membuka bukunya serat-serat suaranya kegede. Jadi bulan haji ada berapa? 4 apa 5? 3. Ashurul Hajj namanya, bulan-bulan haji. Dimulai dari bulan Syawal. Ya, jadi bulan 10, 11, 12. Jadi 3 bulan terakhir itu bulan haji. Syawal, yang kedua apa? Zulqa'dah, puncaknya di bulan Zulhijjah. Itu namanya bulan-bulan haji. Puncaknya di bulan Zulhijjah. Wukuf Arafah di bulan Zulhijjah. Menyembelih tawaf ifadah sa'i di bulan Zulhijjah. Ya, melempar jamrah di Mina ya juga di bulan Zulhijjah. Mabit di Muzdalifah bulan Zulhijjah. Startnya di bulan Syawal, sudah dibolehkan sekarang berangkat haji. Nah, sekarang kita akan bahas panjang lebar tentang amalan di bulan Syawal. Amalan di bulan Syawal. Yang pertama, amalan di hari raya Idul Fitri, karena itu masuk hari tanggal 1 Syawal ya. Jadi kita tidak bahas secara panjang lebar karena kita bukan bahas fikih hari raya, kita bahas fikih puasa fikih bulan Syawal. Maka yang pertama adalah amalan hari raya. Apa saja contoh amalan hari raya? Malam lebaran ngapain? Takbir. Tidak pakai takbir aja. Membanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha
illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu nada Indonesia. Ya, kalau Saudi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, alhamdulillah. Mirip-mirip dikit tapi beda. Boleh 2 kali, ini yang lebih tepat 2 kali. Boleh juga 3 kali. Yang masyhur di Indonesia 3 kali. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali. Ya, tapi banyak 2 kali. Boleh dua-duanya. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Dan takbiran itu sejak malam, sejak sidang isbat menetapkan besok Syawal. Karena sudah terlihat hilal, maka ya dia memperbanyak takbir sampai besok pagi ketika imam naik ke mimbar atau imam sholat, mulai sholat, berhenti takbiran. Jadi takbiran Idul Fitri itu sebentar, ya, cuman kurang lebih 12 jam, ya, atau 13 jam tok. Yang kedua, makan terlebih dahulu sebelum sholat. Jadi setelah sholat subuh kita disunahkan makan dulu, adik-adik. Kenapa makan dulu? Ada yang tahu? Kenapa makan dulu? Kenapa Ibrahim? Iya, karena biar berbeda dengan buat hari Ramadan. Menunjukkan sekarang ini udah nggak Ramadan lagi. Buktinya pagi-pagi kita makan. Jadi disunahkan makan. Dan disunahkan makan apa? Kurma dengan bilangan ganjil. Nah ini, jadi bilangan ganjil. Tapi ketika menjelang sholat hari raya Idul, ini yang kedua. Yang ketiga, mandi hari raya. Mandi jam 2 udah boleh mandi hari raya. Ya. Yang keempat, berhias dengan pakaian. Jangan lupa, pokoknya jubah putih khusus dipakai ketika hari raya Idul Fitri. Khusus baju itu. Nggak dipakai selain hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Memakai minyak wangi, intinya berbersih-bersih, ya, merapikan. Bahkan inilah waktu yang paling afdol. Waktu yang paling afdol bayar zakat fitri di pagi hari sebelum sholat Idul Fitri. Karena itulah diantara perbedaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, Idul Fitri disunahkan diakhirkan sedikit. Sedangkan Idul Adha sholatnya disunahkan disegerakan. Biar cepat-cepat nyembelih. Tapi kalau sholat Idul Fitri ditunda biar orang yang mau bayar zakat fitri ada waktu yang lebih luas menyalurkan zakatnya. Selanjutnya bersegera menuju tempat sholat, jangan injury time. Kalau sholatnya jam 7, mungkin jam setengah 7 udah di lapangan, udah ke tempat sholat. Ya kalau hujan, ya mungkin di masjid, dia ke masjid. Sambil memperbanyak takbir ketika
Ya, jadi ada inti kalau Allahu Akbar berangkat ke atas itu tidak dianggap. Cepat mungkin bisa ya. Lanjut, selanjutnya disunahkan mendengar khutbah sunnah. Misalnya khotibnya rada-rada aneh isi khotibnya, boleh kita walk out. Apa walk out? Pergi. Atau misalnya teman-teman ada masuk kantor jam setengah 8. Ya, jadi habis sholat boleh pulang? Boleh, karena mendengarkan khutbah Id tidak wajib. Beda dengan khutbah Jumat. Ya, tapi sebaiknya diam untuk mendengar khutbah. Karena itulah disunahkan khatib memilih tema-tema yang universal. Jangan bahas-bahas yang spesifik, ya, yang umum tentang tauhid, tentang masalah yang lain. Kemudian disunahkan pulang dengan rute jalan berbeda. Dengan pergi, beda. Kalau misalnya dia pergi berangkatnya dari jalan ini, ya pulangnya dari jalan belakang, gitu. Dan para mazhab Syafi'i mengatakan disunahkan yang lebih panjang itu rute berangkat. Jadi kalau kalian ada 2 rute menuju tempat sholat, yang satu panjang, yang satu jalan pintas, lebih cepat, maka pulangnya jalan pintas, berangkatnya pakai jalan yang panjang, biar punya keutamaan menuju tempat sholatnya lebih banyak. Kemudian di antara sunnah yang sering terlupakan adalah sholat 2 rakaat di rumah sepulang dari sholat Id. Habis sholat Id dia pulang ke rumah, sholat 2 rakaat. Kemudian disunahkan atau diperbolehkan mengucapkan selamat hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada Allah dan orang-orang yang menang. Ini bukan mohon maaf lahir batin artinya. Meskipun boleh mohon maaf lahir batin. Qulu amin wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun kalian dalam kebaikan. Kemudian di antara syariat amalan adalah karena ini hari raya, kita dianjurkan berbahagia. Dengan cara apa berbahagia? Ya, orang berbahagia dengan apa? Hah? Makan. Berbahagia dengan makan dan minum. Karena orang yang tidak makan, tidak minum, tidak bahagia biasanya. Lagi puasa. Gitu. Ada rendang, opor ayam, ada soto, apa lagi? Ya, ada malbi, ketupat, lontong, sampai kolesterol naik ini. Ya, sampai leher sakit, kolesterol naik. Jadi intinya Pak, intinya ini amalan sudah berlalu. Kalau belum diterapkan, nanti diterapkan Lebaran Idul Adha, adik-adik ya, sunnah-sunnah ini. Tapi insya Allah saya husnuzon sudah pada tahu sunnah ini. Ya, itu amalan yang pertama, amalan hari raya panjang. Dari memperbanyak takbir sampai menampakkan kebahagiaan. Ada juga di antara amalan ibadah kita ya. Kemudian juga di antaranya menundukkan tangan. Di antara amalan lain di bulan Syawal adalah puasa. Banyak puasanya, ada puasa qada, ada puasa Syawal, dan kita akan bahas panjang lebar puasa Syawal. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana tsumma asbahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri.
Siapa yang puasa Ramadan, artinya Ramadan udah selesai tuh, dia puasa full, kemudian menambah dengan 6 hari. Tes, yuk terlanjutkan. Semoga memudahkan. Karena kasiyami dahar. Ulama sepakat tidak wajib. Jadi kalau ada teman yang nggak puasa Syawal, nggak boleh dicela adik-adik, nggak boleh dikritik, yang boleh dinasehati. Ayo akhi, puasa Syawal, nggak mau? Ya sudah. Jangan astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, kau nih. Nah, ini perbuatan yang berlebihan. Mengingkari sesuatu itu beda tingkatannya. Ya karena dia tidak mengerjakan yang haram, tidak dosa dia. Ya. Karena ulama sepakat puasa Syawal tidak wajib, cuman jangan sampai kita dalam seumur hidup tidak pernah puasa Syawal, rugi ya adik-adik. Ya, plus 7 banyak yang belum pernah puasa Syawal. Bulan ini bismillah puasa Syawal. Apalagi sekarang malam 15 masuk. Jadi sudah setengah Syawal berlalu. Kita tinggal punya 15 hari lagi. Artinya dalam 3 hari harus puasa sehari, atau dalam 2 hari harus puasa sehari. Ya bismillah, semoga dimudahkan. Jadi ulama sepakat tidak wajib, cuman mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Jumhur mayoritas berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat Ibnu Abbas, Tawus, As-Sa'bi, Asy-Sya'bi, ya Imam Syafi'i, ya Imam Mubarak, Imam Ahmad dan semisalnya. Sebagian ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat makruh. Jadi ada yang memakruhkan puasa Syawal. Karena kata Imam Malik tidak diamalkan oleh penduduk kota Madinah. Ada yang mengatakan lagi karena khawatir nanti bagian dari Ramadan. Ada sebagian yang menjelaskan maksud perkataan beliau itu adalah dilarang atau dimakruhkan kalau langsung nyambung. Ya, jadi seolah-olah itu bagian dari puasa, ya puasa Ramadan. A'lam. Ya, jadi ini hukumnya yang lebih tepat pendapat jumhur para ulama, hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya jelas. Yaitu man shoma Ramadan summa aswasitan min Syawal kana kasyamid dahri. Kemudian keutamaan puasa Syawal. Tadi hukumnya, sekarang keutamaannya. Apa keutamaannya tadi? Dapat pahala puasa setahun penuh. Ada yang tahu kenapa setahun penuh? Dari mana ini sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Siapa yang melakukan sebuah kebaikan dikalikan 10 kali lipat. Itu ya kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberi banyak dengan amalan kita yang sedikit. Itu arti Allah syakur, Allah berterima kasih. Artinya Allah membalas banyak dengan perbuatan kita yang sedikit. Kita kerjain cuma 1, dikasih pahala Allah 10. Nah sekarang kita belajar matematika. Ya, 1 bulan Ramadan itu kurang lebih 30 hari. Ya enggak? Ditambah Syawal berapa hari tadi?
6. Berapa totalnya? 37 atau 38? 36. Nah, sekarang kita kalikan 10. 36 kali 10 jadi 360. 360 itu adalah setahun. 30 kali 12. Jadi orang yang puasa Ramadan 30 hari tambah 6 hari bulan Syawal, ya dia dapat puasa setahun penuh. Logikanya orang cuma nambah 6.000, dia dapat 360.000. Ya, ini sini 6.000, ini dikasih 360.000. Hanya orang-orang yang tidak cerdas, yang tidak mau ya menerima tawaran tersebut. Kita cuma 6 hari dikasih 360 hari. Oh, berarti boleh Ustaz puasa setahun penuh? Enggak, itu hanya keutamaan. Puasa dahar hukumnya haram. Ya, Nabi melarang puasa dahar, puasa setahun penuh. Paling pol puasa Daud, sehari puasa, sehari enggak, puasa enggak, itu puasa Daud. Afdhalus Siyam. Ya, siyamu Daud. Ustadz, kan ada lagi hadis yang menyebutkan amalan pahala puasa setahun, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Kata Nabi SAW, ya saumi sabr, ya, atau saumu syahri sabr, puasa di bulan kesabaran. Bulan apa kesabaran? Bulan kesabaran bulan apa? Bersama Ramadan kemarin. Bulan apa bulan kesabaran itu? Bulan Ramadan. Ya, berpuasa di bulan Ramadan dan puasa 3 hari tiap bulan. Kana kasyamid dahri, seperti pahala puasa setahun penuh. Bulan 3 kali 10 berapa? 30. Jadi tolong santri-santri, Ustadz saya nggak bisa Senin Kamis, nggak masalah, nggak Senin Kamis, minimal 3 hari dalam sebulan. Karena kalau kita rutin 3 hari dalam sebulan, maka kita dapat pahala puasa setahun penuh. Terus apa bedanya dengan puasa Syawal? Nah, ini penting, catat. Ulama menyebutkan seperti Ibnu Mubarak rahimahullah, pahala puasa Syawal setahun penuh, puasa wajib setahun penuh. Itu bedanya. Ya, jadi pahalanya bukan seperti puasa sunnah setahun penuh, tapi pahalanya puasa wajib setahun penuh. Jadi seolah-olah dapat pahala puasa Ramadan 1 tahun. Sedangkan kalau yang lain pahalanya puasa sunnah. Karena itulah puasa Syawal ini sangat menggiurkan. Mendapatkan pahala setahun penuh, bukan pahala puasa sunnah, tapi pahala puasa wajib. Ya, itu keutamaannya. Sekarang kita bahas waktunya. Kapan kita berpuasa Syawal? Yang jelas dilarang, haram hukumnya tanggal 1 Syawal. Kenapa haram? Karena lebaran. Ya, 1 Syawal nggak boleh puasa, karena itu adalah hari raya, hari menampakkan kebahagiaan dengan makan dan minum. Nah, jumhur berpendapat afdolnya disegerakan. Tanggal berapa berarti disegerakan? 5, 6, 7. Nah, tanggal 8 lebaran ketupat. Ya, seminggu. Tapi nggak betul, lebaran ketupat tidak ada. Imam Nawawi mengatakan afdalnya disegerakan tanggal 2 Syawal. Kenapa? Fastabiqul khairat, bersegera dalam kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Belum tentu ajal kita masih bisa jadi nanti banyak kesibukan, udah belajar, udah mondok, udah ngajar, ya Allah paling berat tuh puasa sunnah ngajar. Ketika nggak ngajar liburan puasa sunnah santai-santai aja. Oh, udah maghrib ya. Tapi kalau ngajar habis zuhur itu subhanallah,
Ya, apalagi kalau ujian. Ya, iya Pak ya. Siapa yang pernah Syawal liburan kemarin? Lebih mudah mana? Liburan kemarin puasa Syawal apa ketika di pondok puasa Syawal? Hah? Ketika liburan. Karena belajar itu mengeluarkan energi yang banyak adik-adik. Ngajar juga demikian. Apalagi ujian. Lanjut. Akan tetapi pendapat yang lain mengatakan afdolnya ditunda. Di antara yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena hari Idul Fitri itu ya suasananya apalagi di Indonesia itu berlangsung beberapa hari. Ya. Apalagi dikiaskan dengan Idul Adha, hari tasyrik, 4 hari berarti hari lebaran. Kalau Imam Abdul Razak mengatakan apa? Ditunda sampai tanggal 10 Syawal. 3 hari sebelum Ayyamul Bid. Tanggal 10 udah mulai, 10, 11, 12. Atau pertengahan, nah kayak ini pertengahan. Jadi puasa Syawal di paruh kedua. Karena awal-awal tuh masih sanjo, masih silaturahmi, masih bertamu dan semisalnya, masih suasana lebaran. Nah ini pendapat yang jadi intinya waktunya boleh kapan saja selama di bulan Syawal, kecuali tanggal 1. Ya boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 29 atau 30. Ya, akan tetapi afdalnya dimulainya jangan tanggal 2 tapi beberapa hari, mungkin tanggal 5, 6, 7 dan seterusnya. Allahu taala alam. Kemudian ketentuan-ketentuan puasa Syawal. Boleh di awal, di tengah, di akhir, termasuk hari Jumat boleh. Ya, karena larangan tersebut sifatnya ketika mengkhususkan puasa karena hari, bukan karena sesuatu yang lain. Aku pengen puasa Jumat, nah ini yang dimakruhkan. Aku pengen puasa Sabtu, bukan aku pengen puasa Syawal, bukan. Pengen puasa karena Jumat. Yang kedua, diantara ketentuan boleh terpisah dan boleh berturut-turut. Bebas. Mau berturut-turut boleh, mau terpisah boleh. Contoh santri tadi, ya dari Senin kemarin, aku pengen 6 hari ini full, Senin sampai Sabtu, bagus. Boleh juga kelang-keleng, Ustaz aku nak Senin Kamis saja, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Boleh, asal mulai Senin Kamisnya kemarin. Nah, kalau sekarang udah telat kayaknya Senin Kamis ya, tadinya revisi dengan omongan pagi tadi. Jadi kalau kita ngejar Senin Kamis sekarang ini, baru mulai, ya nggak dapat Syawal. Jadi bagusnya Senin, Rabu, Jumat gitu ya, atau langsung berturut-turut boleh. Kemudian yang ketiga boleh digabung dengan puasa sunnah yang lain, seperti Senin Kamis. Boleh digabung niat Syawal dengan Senin Kamis. Meskipun ada pendapat lain dalam masalah ini. Boleh menggabungkan puasa Syawal dan Senin Kamis, dan juga boleh menggabungkan puasa Syawal dengan Ayyamul Bid. Karena puasa Senin Kamis dan Ayyamul Bid itu adalah puasa yang tidak mustaqim, tidak berdiri sendiri. Dia sifatnya mengikuti. Karena kalau sholat tahiyatul masjid, ini aku yang tidak pernah sholat tahiyatul masjid musuh. Ada yang tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Pun dapat pahala tahiyatul masjid. Karena arti tahiyatul masjid adalah sholat apapun yang dikerjakan ketika masuk masjid. Asal dia niat, ya boleh kita pisahkan, boleh langsung. Contoh kalian masuk, ternyata ya Ka'bara iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kalian sholat maghrib, dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid sifatnya mengikuti. Datang kalian niatnya qobliyah subuh, dapat pahala tahiyatul masjid. Masuk ke masjid niatnya sholat sunnah wudu, dapat pahala tahiyatul masjid. Kalau dia niatkan. Makanya kita niatkan digabungkan dengan demikian.
Adapun poin selanjutnya, puasa Syawal tidak boleh digabung dengan puasa qada. Karena puasa qada itu puasanya independen, sendiri, mustaqil. Puasa Syawal dengan puasa qada. Selanjutnya bagi wanita yang punya miswa, apa miswa? Suami. Dan suaminya sedang ada di dekatnya, kota, suaminya ada di rumah. Ini sang istri mau berpuasa Syawal, wajib minta izin terlebih dahulu kepada suami. Pak, iya ma, besok mama mau puasa Syawal. Oh iya silakan mah, semangat. Nanti papa temenin buka puasanya aja, nggak temenin puasa. Tidak boleh wanita berpuasa, ya puasa sunnah, kecuali ya dengan izin suaminya, ketika suaminya ada di dekatnya. Tapi kalau suaminya sedang maka nggak masalah dia puasa, nggak harus minta izin sama suami. Kemudian selanjutnya tidak wajib menyelesaikan 6 hari. Ustadz saya itu takut puasa Syawal. Kenapa? Nanti takutnya tidak dapat 6 hari. Tidak apa-apa, yang penting nyoba dulu. Tidak ada kewajiban menyelesaikan 6 hari. 1 hari puasa, duh kayaknya tidak kuat deh. Udah selesai, nggak dosa dia. 5 harinya ngutang, nggak ada utang-utangan. Itu tidak wajib menyelesaikan 6 hari full. Kalau sudah mulai, cuman nggak dapat keutamaan dia gitu loh, ya. Jadi tidak harus satu paket. Jadi coba dulu 1 hari adik-adik yang belum pernah Syawal. Wah, udah 1 hari nih, tinggal 5, sedikit 5. Nanti 2, udah. Kalau ditunda-tunda lama-lama mepet. Kalau bisa bismillah, hari Kamis ini mulai. 6 hari berturut-turut. Ya. Dan selanjutnya tidak wajib puasa 6 hari di tahun depan kalau sudah mengerjakan tahun ini. Jadi misalnya tahun kemarin kalian puasa Syawal, wajib nggak setahun sekarang puasa Syawal? Enggak, tidak ada kewajiban untuk mempertahankan puasa Syawal tiap tahun. Jadi kalau kalian tahun kemarin udah 6 hari, sekarang nggak puasa, monggo, rapopo. Dan poin yang terakhir, puasa Syawal adalah puasa sunnah. Ya, sehingga berlaku hukum puasa sunnah. Apa hukumnya? Boleh dibatalkan tanpa uzur. Nah, ya, lagi puasa Syawal tiba-tiba ngelihat temennya makan mie gacoan. Nawari kita, ini mau enggak? Oh iya dah, saya ambil aja. Teman satunya, enggak apa-apa, puasa sunnah boleh dibatalkan. Puasa wajib, puasa wajib nggak boleh dibatalkan kecuali ada udzur. Kalau puasa sunnah, meskipun dia nggak lapar, meskipun dia nggak ada masalah, bakso aja lah, boleh. Cuman rugi udah capek-capek sahur ya, udah lapar pagi-pagi, ternyata siang-siang dibatalin begitu saja. Ya, kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pembahasan terakhir dalam puasa Syawal adalah qada dulu atau Syawal dulu. Ini banyak ini dibahas oleh para ulama. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, antara qada dulu atau Syawal dulu. Contoh misalnya teman-teman sakit, nggak puasa Ramadan 3 hari, ini kan harus dikodok, diganti. Tapi kita punya utang 3 hari, tapi kita pengen puasa Syawal. Maka pendapat yang pertama, pendapat jumhur, mayoritas para ulama, boleh mendahulukan Syawal baru kodok. Kenapa? Karena kaedah waktu yang sempit didahulukan daripada waktu yang luas. Kalau kodok batasnya sampai bulan apa? Sya'ban, ya, 11 bulan kan puasa kodok. Sedangkan puasa Syawal hanya bisa di bulan Syawal. Berarti secara logika lebih didahulukan puasa Syawal, baru nanti puasa kodok. Apa dalil jumhur? Dalil jumhur adalah hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, fama astati an aqdiya illa fi Sya'ban. Aku tidak bisa mengganti puasa kodok kecuali di bulan Sya'ban. Artinya Aisyah membayar utang puasa bulan Sya'ban, bukan bulan Syawal. Dan Aisyah seorang yang semangat ibadah, tidak mungkin beliau melewatkan puasa Syawal. Ya enggak? Ini dalil jumhur para ulama. Apa pendapat jumhur? Boleh Syawal dulu baru qada. Pendapat yang kedua, ini pendapat ulama ya kontemporer seperti Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya, yaitu Syawal dulu baru qada. Qada dulu baru Syawal. Kalau Syawal dulu baru qada ya Syawal dulu baru qada dulu baru Syawal kembali. Ini pendapat yang kedua. Dan inilah pendapat yang lebih tepat, qada dulu baru Syawal. Kenapa? Karena lihat hadisnya, man shoma Ramadan. Siapa yang puasa Ramadan?
baru kemudian puasa Syawal. Dan kita ingat tadi kali 10. Coba bayangkan kalau ada orang yang tidak puasa Ramadan 5 hari karena uzur. Berarti 25 hari puasanya, ya enggak? Ditambah 6 jadi berapa? 25 tambah 6 31 sekali 10 310, enggak sampai setahun. Jadi untuk mendapatkan keutamaan puasa 360 hari alias setahun, dia harus menyelesaikan puasa Ramadan terlebih dahulu. Dan juga kaedah mendahulukan yang wajib lebih dahulukan daripada yang sunnah. Terus Aisyah gimana Pak Ustadz? Aisyah itu ada uzur. Apa uzurnya? Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, al-syughlu min Rasulillah, karena aku sibuk melayani Rasulullah di bulan Syawal. Bukan Aisyah tidak mau puasa, tapi ada uzur, sehingga boleh beliau menunda puasa Syawalnya ya di luar bulan Syawal karena ada uzur. Contoh antum sakit selama bulan Syawal. Nanti kita bahas masalah kodok puasa Syawal. Ya, ada ulama mengatakan boleh dia mengkodok puasa Syawal di luar bulan Syawal kalau ada uzur. Wallahu taala a'lam. Ya, atau contohnya dia nipas 40 hari. Kan nggak mungkin dia puasa kodok dulu. Kalau kodok dulu habis Syawalnya, maka boleh dia mendahulukan puasa Syawal karena ada uzur. Ya, wallahu taala a'lam. Kalau ada uzur, apakah boleh mengkodok? Ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dikodok. Syekh Utsaimin mengatakan demikian. Ya, dikiaskan dengan amal-amal yang lain. Sedangkan Syekh bin Baz mengatakan tidak boleh dikodok karena sudah habis waktunya. Tapi intinya hiburan bagi orang yang punya uzur, kalau dia udah punya niat, misalnya teman-teman niat, saya niat bertekad kuat untuk puasa Syawal, dia sakit 2 minggu ini. Padahal niatnya besok mau puasa Syawal nih, tetap dapat pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi SAW ketika cerita tentang orang yang berjihad, Nabi sedang ke perang Tabuk cerita, teman-teman, ya Rasulullah, ada orang di Madinah, dia dapat pahala perang. Dia ikut pahala perang bersama kita. Loh, kok bisa? Dia kan gak ikut perang. Dia kan di Madinah ya Rasulullah. Habasahumul uzur, karena mereka ada uzur. Tapi niat mereka pengen perang. Cuman karena sedang sakit atau nggak punya uang, nggak bisa berjihad, dia tetap dapat pahala. Contoh teman-teman pengen sholat tepat waktu, nggak mau masbuk, tiba-tiba sakit perut sampai masbuk, insya Allah tetap dapat pahala ndak masbuk karena ada uzur. Ketiduran misalnya musrif, ya biasanya ndak pernah dia, ya. Tapi dia semangat, dia pengen bangun tepat waktu. Tidak sengaja, tidak menikmati. Maka dia tetap dapat pahalanya. Inilah diantara ya kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jujur niatnya. Ya, kata Nabi SAW ada orang yang gak punya uang tapi punya ilmu. Dia ngelihat orang punya uang, punya ilmu. Yang punya uang, punya ilmu, dia sedekah, dia wakaf, dia bangun masjid, dia bangun pesantren. Sedangkan enak banget jadi fulan, dia kaya, dia banyak pahala sedekahnya. Ya, lau anna li malan la amaltu bi amali fulan. Dia bilang, seandainya aku punya uang kayak si fulan, aku pasti pengen sedekah kayak si fulan. Ya, dia lihat sedekah 1 M. Wah, ya Allah, kalau aku punya 1 M, aku benar-benar pengen sedekah juga kayak fulan. Apa kata Nabi? Ya, wahuma biniyatihima fa ajruhuma sawa. 2 orang itu pahalanya sami mawon, podo wae. Padahal satunya sedekah 1 M, satunya sedekah 0 rupiah. Tapi pahalanya sama karena niat. Inilah the power of
niat. Tapi bukan bahasan kita masalah ini panjang-panjang. Itu masalah puasa. Di antara puasa lain adalah puasa apa? Puasa apa? Puasa kodok. Ya enggak? Di antara orang yang berbuat puasa kodok sakit yang temporer, yang sementara. Jadi kalau adik-adik kemarin ada yang sakit enggak kemarin waktu Ramadan. Ada yang sakit yang enggak puasa itu dikodok. Atau contohnya haid nifas. Nah, ada yang haid nifas ini? Ada enggak? Kalau ada pakai jilbab dia. Ya, jadi kalau wanita haid nifas maka dia mengkodok. Atau safar. Ya, misalnya Hanif pulang ke Jambi, ya, perjalanan melelahkan, dia nggak puasa, wajib bayar kodok. Ya, ulama khilaf soal dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur. Makan sengaja, berhubungan badan sengaja. Jumhur mengatakan dia wajib mengkodok, mengganti. Ini pendapat jumhur. Pendapat Zahiriyah dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia enggak wajib mengkodok. Lebih hati-hati jumhur, kodok aja. Ya wallahu taala a'lam. Dan kodok itu waktunya luas, ya, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Sampai bulan Sya'ban. Kalau dia menunda sampai datang Ramadan selanjutnya, dia berdosa karena sudah menunda puasa kodok. Dan ulama beda pendapat, apa yang dia wajib kerjakan? Yang dia wajib kerjakan jelas masih mengkodok puasanya, tapi enggak gugur puasanya ada ya. Dia ada punya utang 3 hari, enggak pernah dibayar sampai Ramadan datang. Itu utang tetap dibayar habis Ramadan nanti. Cuman ulama beda pendapat tentang tambahan, ada enggak fidyahnya? Dan yang lebih tepat adalah tidak ada fidyah. Wallahu taala alam. Fidyah itu sifatnya sunnah saja. Tidak harus. Ya wallahu taala a'lam. Ini amalan-amalan ya di bulan Syawal. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan selanjutnya. Di antara sunnah atau amalan di bulan Syawal yang kita akan bahas minggu depan adalah membangun cinta alias menikah di bulan Syawal. Termasuk saya mengamalkan sunnah itu. Berarti 9 tahun yang lalu ya di bulan Syawal saya menikahi seorang perempuan. Ustaz, ya saya terlanjur nikah tidak di bulan Syawal. Gimana? Nikah lagi. Di bulan Syawal. Enggak harus seperti itu ya. Insya Allah kita bahas tentang masalah pernikahan di bulan Syawal, ya, kisah cintanya Nabi SAW di bulan Syawal pada pertemuan selanjutnya. Jadi intinya kita bahas bulan Syawal, ya, amalan pertama adalah amalan hari raya Idul Fitri, ya, takbir, sholat, khutbah dan seterusnya. Yang kedua adalah berpuasa, baik puasa qada maupun puasa Syawal. Dan tolong adik-adik semangat puasa Syawal, tolong. Kenapa semangat? Karena bisa jadi ini adalah bulan Syawal terakhir dalam hidup kita. Jangan anggap masih muda nggak bisa meninggal, jangan. Saya punya santri kelas 1 SMP meninggal dia. Ya, santrinya ngefans. Setiap sholat keluar nyalamin anak, karena anak nggak pernah ngajar dia, jadi dia nggak tahu kalau anak ini killer ya. Dia taunya anak di kajian. Karena dulu enggak ngurus kesantrian, jadi dianggap baik oleh santri-santri yang tidak pernah ngajar. Jadi habis sholat dia salam, Assalamualaikum Ustaz. Sama gitu. Ketika dia meninggal sedih, ya Allah, ya, sedih. Tapi insya Allah dia belum balik, insya Allah masuk surga. Ada juga kemarin barusan anak SSD meninggal, santri juga, ya, di pesantren ST. Demam berdarah katanya, meninggal. Jadi siapa tahu nih Syawal terakhir dalam hidup kita. Neneknya Ustaz Taufik meninggal bulan Syawal, ya, rahimahullah. Ibunya udah ada meninggal bulan Syawal. Siapa tahu kita meninggal bulan Syawal ini. Jadi tolong Syawal ini yang belum pernah puasa Syawal, bismillah. Yang kelas 7 belum pernah puasa Syawal, bismillah.
Ya, tamatkan. Cuma 6 hari dek, 30 hari aja kalian bisa, apalagi 6 hari. Cemen 6 hari bagi kalian. Seperti 30 hari bisa. Apalagi cuma 6 hari. Yakin sama Allah. Ista'in billah wala ta'jas. Minta tolong sama Allah. Jangan lemah. Ya, insya Allah bisa. Ada mungkin yang sudah selesai sih. Ya. Ada yang sudah selesai puasa Syawalnya. Ya, takut riya gitu ya. Kalau sudah selesai alhamdulillah. Yang belum bismillah. Ya, ana juga belum selesai. Semoga kita Allah berikan kemudahan ya untuk bisa menyelesaikan puasa Syawal di tahun ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita puasa Syawal, semoga itu tanda Allah terima puasa Ramadan di bulan Ramadan. Amin. Ustaz, saya punya utang berapa hari ini sudah kita bahas ya. Makanya bagusnya bertanya itu setelah pengajian, biar pertanyaannya terjawab tanpa perlu kita tanya apa saja puasa wajib. Ini dia tidak mendengar pengajian kita sebelum Ramadan. Iya enggak? Kita udah bahas kemarin fikih puasa Syalbani. Puasa wajib itu ada beberapa, disebutkan ada 4. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua qada Ramadan, yang ketiga puasa nazar, yang keempat puasa kafarat. Ya, itu puasa yang wajib. Sebagian ulama menambah yang kelima adalah puasa ketika istisqa 3 hari, ketika imam memerintahkan. Jadi di antara mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita pengen istisqa, minta hujan, ya presiden menyuruh rakyat untuk puasa 3 hari dulu. Ini misalnya 3 hari mau istisqa. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i pemerintah memerintahkan rakyatnya, yuk kita puasa 3 hari. Nah, itu jadi wajib ketika diperintahkan oleh penguasa. Nah, jadi tolong disimak pengajian kemarin, ya. Ustadz, apakah boleh puasa Syawal kurang dari 6 hari? Udah kita bahas juga tadi. Ya, boleh puasa Syawal kurang dari 6 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi tidak mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Kan rugi gitu loh. Enggak dosa kalau puasa sehari. Ustadz, aku nak sehari baik. Ya silakan daripada tidak puasa. Tapi enggak dapat pahala setahun itu enggak dapat. Karena kata Nabi, summa asbahu sitan min Syawal, 6 hari. Kecuali ada uzur. Ya, misalnya dia baru puasa 3 hari. Terus sakit sampai Syawal selesai, dia boleh mengqadha di bulan Zulqa'dah menurut pendapat Syekh Utsaimin tadi. Ya. Yang pertanyaan terakhir, jika kita sholat atau puasa lalu tidak sengaja makan jigong atau tai gigi, apakah batal puasanya? Ini juga sudah pertanyaan yang sudah menjawab tidak sengaja tulisannya. Mungkin bukan jigong atau tak gigi, sisa makanan itu bahasa halusnya. Ya, tolong bertanya sama Ustadz pun menggunakan bahasa yang lebih indah gitu loh. Ya, Ustadz gimana hukumnya tidak sengaja menelan sisa makanan? Ini namanya tidak sengaja, ya. Antum tidak sengaja bunuh orang aja nggak dosa. Ya lagi naik motor tiba-tiba ya ada orang lewat, tabrak, meninggal orang itu, dosa nggak adik-adik? Dosa nggak? Nggak dosa. Namanya qatlu khata', membunuh karena tidak sengaja. Tapi tetap bayar diat, ya tetap bayar diat, tapi diatnya mukhaffafah. Ini pembahasan lain ya. Tapi kalau dia sengaja menelan sisa makanan yang masih berbentuk makanan, ya maksudnya masih berbentuk sesuatu, ya maka ini nggak boleh. Terus gimana Ustaz solusinya lagi sholat? Keluarin aja. Ya atau tangan kiri ya. Jangan ditelan. Ya wallahu taala a'lam. Demikian ya, insyaallah kita bahas Selasa depan tentang amalan lain di bulan Syawal, yaitu
menikah. Ada khilaf juga dalam masalah ini. Kita akhiri, subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jangan lupa puasa Syawal, bisa jadi ini Syawal terakhir dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.